Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi pada segmen awal, Habib Ali telah menjelaskan kepada kita mengenai akidah yang merupakan pondasi agama bagi kita sebagai umat muslim, terutama dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan fitnah ini. Lalu sebenarnya apa saja ya pemirsa fitnah di dunia yang mengancam kita sebagai seorang muslim? Pada segmen ini Ustazah Nida akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita yang selalu kita doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam pemeliharaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Sofyan dan Mbak Indi selaku pengatur acara pada siang hari ini, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang insya Allah kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, siang hari yang penuh dengan barokah, berbarengan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan Allah turunkan berkah buat kita semua. Kembali kita bisa duduk bersama-sama di Majelis Kajian Damai Indonesiaku untuk membahas satu tema yang menarik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, setiap manusia akan menghadapi dua fitnah dalam hidupnya. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Bisa dua-duanya masuk ke dalam hati kita atau bisa salah satu dari keduanya. Apa yang dimaksud dengan fitnah syubhat? Fitnah ini dalam bentuk keraguan atau ketidakyakinan akan ajaran agama Islam. Ragu akan adanya Allah, ragu akan adanya Rasulullah, ragu akan adanya Al-Quran sebagai firman Allah. Dan banyak ketidakyakinan lainnya yang merasuk dalam hati kita sehingga itulah yang disebut dengan fitnah syubhat. Ini fitnah yang cukup berbahaya karena bisa merubah akidah kita. Kalau kita biarkan lama-lama iman kita semakin terkikis. Kenapa bisa terjadi fitnah syubhat dalam hati kita? Kurangnya ilmu dan pemahaman tentang agama. Maka Bapak dan Ibu perlu banget buat kita sering-sering mendengarkan nasihat agama. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah akan semakin memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya fitnah syahwat. Apa itu yang disebut dengan fitnah syahwat? Kecenderungan jiwa terhadap hawa nafsu tanpa memperhatikan batasan agama. Biasanya ini sifatnya keduniawian, yaitu kecenderungan orang terhadap harta yang berlebih, kecenderungan orang terhadap jabatan dan kedudukan, kecenderungan orang terhadap sanjungan pujian dari orang lain tanpa memperhatikan batasan agama. Orang kepengen harta banyak, dia nggak peduli yang halal diambil, yang haram juga diambil. Dia kepengen memiliki harta kekayaan yang berlimpah, yang bukan miliknya juga diambil. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau fitnah syahwat ini dibiarkan dalam hati kita, lama-lama pun iman kita akan terkikis.
Karena kata ulama, iman itu ada 4 macam. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman yang gak naik, gak turun, begitu-gitu aja. Siapa yang memiliki iman ini imannya al-malaikah. Imannya para malaikat stabil. Yang kedua, al-imanu yazid wa la yankus. Yang kedua, iman naik, gak turun-turun. Imannya siapa ini? Al-anbiya, imannya para nabi. Yang ketiga, al-imanu yankus wala yazid. Iman turun, gak naik-naik. Ini imannya iblis. Yang keempat, al-imanu yazid wa yankus. Tar naik, tar turun, naik lagi, turun lagi. Ini kira-kira imannya siapa, Bu? Imannya kita manusia. Kenapa iman bisa naik? Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman bisa naik karena ketaatan kita kepada Allah, wa yankusu bil maksiat. Dan iman bisa turun gara-gara maksiat. Maka kalau kita biarkan fitnah syahwat itu merasuk dalam hati kita, gak mencoba kita obatin, khawatir lama-lama iman kita semakin terkikis. Lantas gimana caranya untuk terhindar hati kita dari fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Untuk menghindari dari fitnah syubhat, sering-seringlah kita menggali, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita, Bapak dan Ibu, tempat yang paling pantas buat cari ilmu di mana? Di majelis taklim. Kalau kita daftar sekolah kira-kira masih bisa apa enggak? Enggak. Kalau kita daftar kuliah mungkin bisa, tapi kemampuan kita sudah terbatas. Maka yang paling pantas adalah sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu. Dengan ilmu insya Allah akan punya rasa takut kepada Allah. Dengan ilmu insya Allah bisa mengikis kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana cara mengobati atau menghindari hati kita dari fitnah syahwat, yaitu sering-sering melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Rasul pun diutus untuk menyampaikan 2 tadi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus nabi kita untuk membawa petunjuk. Petunjuk di sini adalah ilmu agama. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita, dengan adanya ilmu agama kita bisa mengenal siapa Allah. Wadinil haq, dan dengan agama yang baik. Dengan agama itulah kita beramal soleh. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah supaya terhindar dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Sofwatun Nida. Subhanallah, 2 fitnah yang mungkin sering kita jumpai atau bahkan kita alami sendiri, yaitu fitnah syahwat dan juga fitnah subhat. Untuk itulah perlu adanya penguatan akidah-akidah kita untuk menangkal berbagai macam fitnah, termasuk fitnah terbesar yang ada di akhir zaman, yaitu munculnya Dajjal. Dan insya Allah kita akan perkuat kembali akidah kita untuk menangkal segala bentuk fitnah yang akan dijelaskan di segmen berikut oleh guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Agung.